Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Jemaah, kepada para akhwat dan juga ummahat serta kepada santriwati dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, dan juga kepada para pendengar yang mendengarkan rekaman kajian kami pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Jalla wa'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita. Ini bertepatan pada hari Rabu tanggal 15 Safar 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 September 2021. Allah Jalla wa'ala mempertemukan kita di majelis ilmu, majelis yang paling baik di atas permukaan bumi ini, majelis yang di dalamnya diturunkan sakinah dan juga kasih sayang Allah Jalla wa'ala, majelis yang dikelilingi oleh malaikat Allah, malaikatnya Allah Jalla wa'ala, dan juga majelis yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Para akhwat dan juga kepada ummahat serta kepada santriwati rahimani rahimakumullah, semoga salam beriringan dengan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni 40 hadis pilihan membentuk karakter muslimah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan yakni hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Pada hadis yang ke-8 telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya yang berkaitan dengan darah haid, dan telah kita jelaskan bagaimana bersuci daripada apabila kain atau celana atau sarung terkena daripada darah haid. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-9, yakni hadis dari ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha,
Ini sebagaimana telah kita sebutkan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni pada pertemuan sebelumnya, ini pada hadis yang ke-7, pada hadis yang ke-6 ya, kita telah menyampaikan tentang biografi ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikarenakan kita sudah mengenal secara singkat daripada ibunda kita tercinta yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kita langsung akan membacakan daripada hadis yang mulia ini. Qala musannif hafizahullah, berkata penulis buku ini, semoga Allah Jalla wa ala menjaganya, merahmatinya, yakni dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Aisyah mengatakan radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaku fayu'tini siwaka li'aghsilahu fa'abda'u bihi fa'astaku thumma aghsiluhu wa adfa'uhu ilaih. Yakni kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, yakni Nabi Allah, ini maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yastaku, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau pernah bersiwak, fayu'tini, kemudian beliau memberikan siwak tersebut kepadaku, fayu'tini siwaka, maka beliau pernah memberikan siwak tersebut kepadaku, li'arthilahu, kemudian agar aku mencuci siwak tersebut. Yakni kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah yakni pernah memberikan siwak kepada siapa? Ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka kata Aisyah, ketika siwak tersebut diberikan kepadanya, maka beliau mengatakan li'arthilahu, maka aku pun mencuci siwak tersebut. Ya, jadi setelah Rasulullah memberikan siwak kepada istrinya, yakni siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Aisyah pun mencuci siwak tersebut. Fa'abda'u bihi, kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka aku memulai memakainya. Ya, setelah Aisyah mencuci siwak tersebut, maka dia pun memakainya. Fa'astaku, ya, dan aku pun bersiwak dengan siwak tersebut. Thumma, kemudian arthiluhu, kemudian aku mencuci siwak tersebut. Setelah Aisyah radhiyallahu taala anha memakainya, maka dia pun mencuci siwak tersebut. Wa adfa'uhu ilaih, dan aku memberikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Naam. Para akhwat dan juga ummahat, serta kepada santriwati dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online, dan juga kepada para pendengar yang mendengarkan rekaman kajian ini, pada hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau sangat memperhatikan kebersihan yang ada pada beliau. Maka pada hadis yang mulia ini, kepada jamaah kaum muslimah, para ummahat dan juga para akhwat,
serta kepada santriwati rahimani rahimakumullah, yakni bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersiwak, bahkan di dalam sirah Nabi yang mulia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik hendak menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hendak detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi yang mulia masih sempat untuk bersiwak, sehingga air liur daripada Nabi yang mulia itu bersatu dengan air liur ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha menuturkan, maka ketika itu masuklah saudaranya, yakni saudara daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka di tangan saudara tersebut memiliki siwak atau dia memegang siwak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat siwak yang ada di tangan saudaranya tersebut. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau faham apa yang hendak diinginkan oleh Nabi yang mulia, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil siwak tersebut dan diberikan kepada Rasulullah. Sebelumnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, apakah Nabi ingin untuk bersiwak? Maka Nabi pun menganggukkan kepalanya, pertanda bahwasanya beliau ingin hendak bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyiwakkan gigi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, setelah dia menyiwakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya Aisyah radhiyallahu taala anha menggigit siwak tersebut biar siwak tersebut lembut, maka akhirnya dia pun menyiwakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada jemaah rahimani rahimakumullah, dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam itu mengajarkan tentang kebersihan, terutama bagi Anda wahai para suami, bagi setiap suami yang mendengarkan kajian kami pada kesempatan kali ini, maka hendaklah kita sebagai seorang suami sangat memperhatikan penampilan zahiriyah kita, sangat memperhatikan penampilan kita ketika kita bersama dengan istri kita. Demikian juga seorang istri hendaklah mereka juga memperhatikan penampilan mereka di hadapan para suami mereka. Maka kepada ibu-ibu sekalian dan juga kepada saudari kami yang sudah menikah, maka ketika Anda hendak dekat dengan suami Anda, terlebih ketika Anda sedang masak atau selesai masak, maka hendaklah mandilah, berhiaslah untuk suami, karena dengan mandinya Anda, berhiasnya Anda untuk suami Anda, maka sungguh Anda telah melakukan suatu ibadah yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan hadis ini, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang masalah seputar siwak. Maka Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memperhatikan kebersihan. Maka salah satu kebersihan yang harus kita perhatikan adalah kebersihan yang ada pada mulut kita. Nanti akan kami sebutkan, yakni hal-hal yang dianjurkan ketika seseorang hendak bersiwak. Hal-hal apa saja yang ketika itu mereka dianjurkan untuk bersiwak. Maka jemaah, para akhwat dan juga kepada ummahat serta kepada santriwati rahimani rahimakumullah, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sikat gigi yang sebagaimana yang ada pada zaman kita ini. Maka dahulu digunakan kayu, yakni kayu yang disebut dengan kayu siwak, yang mana kayu tersebut dia adalah untuk membersihkan atau menggosok gigi dan juga gusi, serta kayu tersebut bisa menghilangkan bau mulut yang tidak sedap
ya daripada mulut seseorang. Maka para ulama menyebutkan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhiyah, disebutkan kayu tersebut adalah semisal kayu arak atau kayu zaitun atau dari tangkai kurma atau kayu yang sejenisnya, yang mana kayu tersebut sifatnya tidaklah keras, ada saripati serabutnya atau yang semisalnya. Maka kayu-kayu yang seperti itu ya dahulu digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ya untuk menjaga kebersihan daripada mulut-mulut mereka. Naam, itulah kayu siwak. Nah, adapun pada zaman kita sekarang ini adalah modern, yakni adanya sikat gigi yang terbuat dari bahan plastik yang diolah akan tetapi kalau kita hendak menggunakan kayu siwak sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, tidak masalah. Kalaupun kita menggunakan dengan sikat gigi tersebut tidak masalah. Tidak juga masalah. Yang harus kita fahami adalah bagaimana hukum siwak itu sendiri. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya hukum siwak itu adalah sunnah hukumnya. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita tercinta juga, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, as-siwaka mathaharatun lil fammi mardatun li rabbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan siwak membuat bersih mulut dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siwak ini hukumnya adalah sunnah yang dianjurkan untuk melakukannya. Yang namanya sunnah, apabila kita lakukan maka kita mendapatkan pahala dengan niat untuk menghidupkan sunnah daripada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya tidak kita lakukan maka kita tidaklah berdosa. Ini sebagaimana disebutkan arti sunnah oleh al-Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Manhajus Salikin. Kemudian para akhwat dan juga para ummahat serta kepada santriwati rahimani rahimakumullah dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, bahwasanya manfaat siwak itu banyak sekali yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan bersiwak akan membuat mulut kita bersih, akan membuat mulut kita bersih. Dan yang kedua adalah mendatangkan keridhaan Allah subhanallah. Maka bagi santriwati, jangan malas untuk bersiwak dan juga kepada ustazah, kepada pengasuh asrama, ingatkan kepada santriwati sebelum tidur hendaklah bersiwak. Dan juga bagi anda wahai para bunda, ketika anda sudah memiliki anak, maka ingatkan kepada anak-anak untuk bersiwak, baik itu setelah makan atau hendak tidur, dan juga bangun tidur maka biasakan untuk bersiwak atau gosok gigi tersebut. Dan tadi telah kita sebutkan bahwasanya manfaat siwak itu yang disebutkan oleh Nabi yang mulia ada dua manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat yang berkaitan dengan dunia, yakni membuat bersihnya mulut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siwak kata Nabi mathaharatun lil fammi. Siwak akan membuat bersih mulut. Itu manfaat yang pertama. Tentunya jamaah rahiman rahimakumullah, kalau dilihat dari segi medis, yakni ilmu tentang seputar gigi, maka siwak itu akan bisa membuat gigi seseorang akan kuat dan juga tentunya bersih, sehingga ketika dia berbicara
baunya aroma mulutnya tersebut tidaklah mengeluarkan aroma yang tidak sedap, maka ya hendaknya kita untuk membiasakan bersiwak, Ya terkadang terkadang kita malas, ya kan? Terkadang malas untuk bersiwak. Ya maka terutama kepada para bunda, ingatkan kepada anak-anak untuk bersiwak. Terutama kepada ustazah, ingatkan kepada santriwati untuk bersiwak. Dan juga kepada istri, ingatkan kepada suami Anda untuk bersiwak. Ya maka ini pentingnya tentang perkara siwak tersebut. Dan manfaat siwak yang pertama adalah membuat bersih mulut. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Nabi yang mulia, adalah mardatun li rabbi, yakni membuat keridhaan Allah Jalla wa Ala. Naam. Kemudian jamaah kaum muslimah, para akhwat dan juga ummahat, serta kepada santriwati rahimani rahimakumullah, apa hal saja yang harus diperintahkan atau disunahkan ketika kita hendak bersiwak? Maka yang pertama, ya, ketika kita dianjurkan untuk bersiwak adalah yang pertama ketika kita hendak berwudu. Ya maka ketika kita hendak berwudu, maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Maka kepada siapapun yang mendengarkan kajian ini, baik yang hadir secara offline maupun online, maka hendaklah kita semangat menghidupkan sunnah daripada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita hendak berwudu, maka hendaklah kita bersiwak. Hal ini sebagaimana disebutkan ya oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni Nabi menyebutkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, laula an asyqa ala ummati, seandainya kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, la amartuhum, niscaya aku akan perintahkan bagi mereka, yakni bagi umat Nabi, ya umat Islam, bisiwaki, ya yakni akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak inda kulli wudu'in, yakni setiap kali mereka hendak berwudu. Ya, maka ya hendaknya kita ya berusaha untuk menghidupkan ya apa yang diajarkan atau yang disarankan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah ketika kita hendak berwudu bersiwak. Ya kepada santriwati, ingat ini. Ya ketika Anda hendak berwudu, hendaklah bersiwak. Ya, bisa dengan sikat gigi sebagaimana kami sampaikan tadi, atau dengan kayu siwak. Ya, maka kalau dengan kayu siwak itu harus dengan air. Jangan sampai memasukkan kayu siwak tersebut ya hanya sekedar ya digosok-gosok, ya tidak dengan air, walaupun tidak masalah, tapi ya kalau orang melihat itu adalah satu hal yang kurang baik seperti itu. Naam. Ya. Kemudian yang kedua, ya yang kita dianjurkan untuk bersiwak, yang kedua adalah ketika hendak salat. Ketika hendak salat. Ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati aw ala nasi la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin." Kata Nabi, seandainya kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, ya, atau seandainya tidak memberatkan umatku, ya, atau kepada manusia,
maka niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali mereka hendak melaksanakan sholat. Ya, maka ketika kita hendak sholat, maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Ya, dianjurkan untuk bersiwak. Naam. Nah, maka hal ini harus kita fahami jamaah. Ya, maka kalau kita tinggal di satu komunitas yang sudah faham tentang masalah ini, maka tidak ada salahnya kita ketika kita hendak sholat, kita bersiwak, maka kita bekal dengan siwak tersebut. Tapi kalau kita tinggal di masyarakat yang awam, masyarakat yang umum, ya maka sebaiknya kita hendak bersiwak itu ketika hendak wudhu kita. Ya, jangan ketika hendak sholat. Kenapa? Karena terkadang ya manusia yang mereka tidak faham itu akan menilai perbuatan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kurang baik. Ya, maka dalam hikmah dalam berdakwah, hikmah dalam menyampaikan satu hal, ya maka kita harus ukur antara maslahat dan mudaratnya, dan apalagi hal ini bukanlah satu hal yang wajib. Nah, seperti itu. Nah, terutama ketika ya kita misalkan sholat sunnah di rumah, ya maka boleh ya kita berusaha untuk bersiwak ketika kita hendak sholat. Nah, berdasarkan dengan hadis ini, para ulama menyebutkan ya ini adalah hadis yang menganjurkan bagi umat Islam ketika mereka hendak melaksanakan sholat, ya baik itu sholat sunnah ataukah sholat wajib, maka dianjurkan bagi mereka untuk bersiwak. Naam. Kemudian yang ketiga jamaah, yang ketiga, yakni ketika hal yang kita dianjurkan untuk bersiwak, yang ketiga adalah ketika hendak membaca Al-Quran. Ketika hendak apa? Membaca Al-Quran. Ya, hal ini sebagaimana ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia mengatakan, yakni kami dahulu para sahabat yang diperintahkan untuk bersiwak, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba ketika hendak mendirikan salat, datanglah malaikat kepadanya. Kemudian kata Nabi, malaikat itu berdiri di belakangnya dan mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat padanya. Maka Nabi menyebutkan apabila seorang hamba yang dia hendak melaksanakan sholat, maka datanglah kepadanya malaikat datang kepadanya, dan malaikat tersebut berdiri di belakangnya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendengarkan Al-Quran dari lisan hamba tersebut, dan akhirnya malaikat ini semakin mendekat kepadanya. Ya, subhanallah. Tidaklah dia berhenti, yakni malaikat tersebut tidaklah berhenti dan mendekat sampai dia malaikat tersebut meletakkan mulutnya pada mulut hamba tersebut. Tidaklah hamba tersebut membaca satu ayat kecuali ayat tersebut masuk ke perut malaikat tersebut. Nah, maksudnya adalah ini menunjukkan tentang bagaimana yang malaikat Allah Jalla wa'ala itu akan mendekat kepada seorang hamba, yang mana hamba tersebut yang membaca Al-Quran di dalam solatnya, sehingga malaikat berada di belakangnya, dan dia semakin dekat, semakin mendekat kepada hamba tersebut, sampai-sampai mulut malaikat tersebut ya meletakkan mulutnya tersebut kepada mulut hambanya tadi. Maka tentunya jamaah, ketika kita mendengarkan hadis yang mulia ini, ya kita tidak bisa membayangkan atau tidak bisa mempermisalkan sebagaimana seorang manusia kepada manusia yang lain, tidak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak menyebutkan secara detail bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata caranya. Ya, ketika malaikat mendekat, lalu malaikat tersebut meletakkan mulutnya kepada mulut hamba tersebut, ya semakin dekat dan semakin dekat. Ya, sampai-sampai ya ayat yang dibaca oleh hamba tersebut itu masuk ke dalam perut malaikat tersebut. Maka tugas kita adalah mengimani
apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyahnya tidak perlu kita tanyakan, tentang bagaimananya tidak perlu kita tanyakan, cukup kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, sahabat tidak banyak bertanya kepada Nabi. Naam. Kemudian para ummahat dan juga kepada akhwat serta kepada santriwati rahimakumullah. Kemudian yang dianjurkan bagi kita untuk bersiwak selanjutnya adalah ketika kita masuk ke dalam rumah. Yani ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, ya maka dianjurkan bagi seorang suami ya untuk sebelum masuk rumah hendaklah mereka ya untuk bersiwak. Ya subhanallah, ini perhatikan bagaimana Islam sangat mengajarkan tentang ya kebersihan. Ya maka disebutkan dari sahabat yang mulia Al-Miqdam bin Syuraih, dari ayahnya, dia berkata, ya ini bahwasanya apa? Ya, dia pernah bertanya kepada ayahnya, yakni bahwasanya dia mengatakan sa'altu Aisyata, ya aku pernah bertanya kepada Aisyah, qultu, maka aku berkata kepada Aisyah, bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yakni apa? Berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan? Yakni yang ditanyakan adalah apa yang Nabi lakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mulai memasuki rumah beliau. Ya, maka Aisyah pun menjawab, qalat, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke dalam rumahnya bertemu kepada istri-istrinya, maka Nabi itu bisiwaki, memulai dengan bersiwak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Naam. Maka jamaah rahimakumullah, maka subhanallah, perhatikan bagaimana Islam mengajarkan tentang kebersihan. Perhatikan bagaimana Rasulullah yang mulia, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umatnya untuk menjaga kebersihan, terutama bagi kita wahai para suami, untuk memperhatikan penampilan kita di hadapan istri kita. Ya bahkan Rasulullah ya ketika beliau hendak masuk ke dalam rumahnya, maka beliau memulainya dengan bersiwak. Naam. Kemudian yang terakhir yang dianjurkan ya untuk bersiwak, yang kelima adalah ketika hendak bangun salat malam. Maka bagi Anda wahai para bunda dan juga Anda wahai para istri dan juga kepada para ummahat, ya kepada akhwat dan juga kepada santriwati dan kita semuanya, apabila kita hendak bangun salat malam, ya kita hendak melaksanakan salat tahajud atau salat malam atau qiyamul lail, maka hendaklah kita jangan malas untuk menggosok gigi terlebih dahulu, yakni bersiwak sebelum kita melaksanakan salat malam tersebut. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, yakni Huzaifah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dia menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail, yakni apabila Nabi terbangun ya dari tidurnya di malam hari, yakni apabila Rasulullah hendak melaksanakan qiyamul lail di malam hari, yashusu fahu bisiwaki, maka beliau pun bersiwak, maka Nabi pun bersiwak. Naam.
Maka para jamaah rahiman rahimakumullah, lihatlah betapa pentingnya tentang berkaitan dengan siwak ini. Betapa pentingnya. Ya, lihat bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Ya, ketika Nabi hendak berwudu, maka Nabi memerintahkan kita untuk bersiwak. Ketika kita hendak salat, dan juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersiwak. Dan juga ketika kita hendak membaca Al-Quran, diperintahkan untuk bersiwak. Dan yang keempat, ketika kita hendak masuk ke dalam rumah, ketika seorang suami atau seorang ayah yang sedang melakukan perjalanan yang jauh, lalu dia balik ke rumahnya, ya baik dia telah melakukan perjalanan yang jauh maupun yang dekat, lalu dianjurkan untuk bersiwak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang mulia, sebelum memasuki rumahnya maka Nabi bersiwak terlebih dahulu. Dan yang terakhir yang kita dianjurkan untuk bersiwak di dalamnya adalah ketika kita bangun di malam hari dan kita hendak melaksanakan qiyamul lail atau kita hendak melaksanakan salat malam. Maka jamaah kaum muslimah rahimani rahimakumullah, ya, maka pada hadis yang mulia ini, ya, pada hadis yang ke-8 ini, ya, kepada hadis yang ke-9 ini, ya, adalah ibunda kita tercinta. Beliau menyampaikan bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa menjaga kebersihan daripada mulutnya tersebut. Maka hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita, yakni bolehnya seseorang menggunakan siwak orang lain, ya, tentunya tanpa izin. Ya, harusnya harus izin terlebih dahulu maksudnya, ya, jadi tidak boleh tanpa izin. Ya, saya ulangi, berdasarkan dengan hadis yang mulia ini adalah menerangkan kepada kita bolehnya seseorang, ya, menggunakan atau memakai siwak orang lain, tentunya dengan izin terlebih dahulu, ya. Naam. Ini sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha menggunakan siwak daripada siwak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian para ummahat dan juga para akhwat rahimakumullah, kita akan menyebutkan faedah daripada hadis yang mulia ini. Ya. Faedah yang pertama adalah pentingnya menjaga kebersihan. Pentingnya menjaga kebersihan. Ya, terutama Anda wahai para akhwat, Anda wahai para istri yang sudah memiliki suami, yang sudah membangun bahtera rumah tangga, maka Anda harus paham tentang bagaimana membersihkan diri, bagaimana berhias di hadapan suami. Ya, demikian juga Anda wahai para suami, Anda wahai para lelaki, ya, maka hendaknya kita, ya, sangat ditekankan untuk memperhatikan penampilan kita sebagai seorang suami di hadapan para istrinya. Naam. Maka faedah yang pertama ini adalah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kebersihan. Pentingnya kebersihan. Nah, terutama bagi ibu-ibu, ya, maka ya ibu-ibu sekalian rahimakumullah, ya, maka hendaklah mereka, ya, harus, ya, peka tentang kebersihan di rumah mereka, ya, kebersihan kamar mereka, ya, kebersihan kepada anak-anak mereka, kebersihan daripada suami mereka. Ya, kalau seandainya mereka melihat, ya, anak-anak mereka kumuh, ya, misalkan tidak bersih, maka tugas Anda wahai para bunda, ya, tugas Anda wahai para istri untuk membersihkan, ya, daripada anak tersebut.
Kalau Anda melihat misalkan suami Anda kurang dalam memperhatikan kebersihan, maka tugas Anda wahai para istri, ingatkan kepada suami, sampaikan bahwasanya Islam itu mengajarkan tentang kebersihan. Islam itu menganjurkan untuk menjaga kebersihan sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian faedah yang kedua, adalah bagaimana Rasulullah, faedah yang kedua adalah kedekatan Rasulullah dengan istri-istrinya. Ini adalah mengajarkan kepada setiap para suami untuk berusaha dekat kepada istrinya. Demikian juga seorang istri harus berusaha bisa lebih dekat kepada suaminya. Ya, ini kelihatannya sepele. Ya kan, kelihatannya sepele, padahal ini sangat penting dalam rumah tangga. Lihat Rasulullah, begitu dekat Nabi dengan istri-istrinya. Ya, terkadang Nabi bersamai Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, bahkan Nabi pernah mandi bareng bersama Aisyah, pernah lomba lari bersama Aisyah dan yang semisalnya. Maka hal ini jangan sampai dianggap remeh. Maka tugas seorang istri, maka mereka juga harus paham tentang masalah ini. Maka berusahalah bagi Anda wahai para istri untuk meluangkan waktu khusus bersama suami. Demikian juga seorang suami harus pandai dalam meluangkan waktunya bersama istri mereka. Ya, maka ini adalah kelihatannya sepele, akan tetapi sangat penting di dalam bahtera rumah tangga. Naam. Kita lihat bagaimana Rasulullah itu berduaan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bersiwak. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengambil siwak tersebut, lalu Aisyah mencucinya, lalu Aisyah menggunakan siwak yang telah dipakai oleh Nabi, lalu setelah itu dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian faedah yang ketiga, yakni hendaknya seorang istri bisa mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya. Maka tugas Anda wahai para istri, dan ini adalah sekaligus nasihat kepada para wanita muslimah yang mungkin mereka saat ini sedang menuju perjalanan bahtera rumah tangga atau dalam penantian. Maka Anda harus paham yakni bagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh suami Anda. Ya, terutama kepada para setiap istri harus bisa mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya. Tujuannya apa? Ketika seorang istri sudah mengetahui kebiasaan yang dilakukan oleh suaminya, maka setidaknya seorang istri adalah melayani suaminya, bersamai suaminya ketika suami tersebut hendak melakukan kebiasaan yang dia lakukan. Nah, ini lihat Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, dia adalah sosok seorang nabi, sekaligus seorang suami, dan kebiasaan Nabi adalah bersiwak. Dan lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha, dia pun senantiasa mendampingi Nabi ketika Nabi bersiwak tersebut, dan bahkan Aisyah bersiwak sebagaimana Nabi bersiwak. Maka seorang istri harus bisa mengetahui atau memahami bagaimana kebiasaan daripada suaminya. Demikian juga sebaliknya, seorang suami harus juga bisa faham, bisa memahami apa yang disukai oleh istrinya, apa yang biasa dilakukan oleh istrinya, agar suami ini bisa bersama istrinya, atau agar suami ini bisa menemankan apa yang diinginkan daripada istrinya tersebut. Subhanallah jamaah. Kalau seandainya setiap di dalam bahtera rumah tangga itu mereka faham tentang ilmu, mereka berusaha saling menunaikan hak-hak mereka masing-masing dan tidak banyak menuntut, maka alangkah
bahagianya rumah tangga tersebut. Alangkah bahagianya rumah tangga tersebut, dan saya yakin ya akan berkurangnya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus-kasus perpisahan antara suami istri tersebut. Naam, maka hal yang terpenting adalah kita kembali kepada ilmu, senantiasa kita berusaha menuntut ilmu, belajar, karena sejatinya kita adalah manusia yang bodoh dari segala hal, sehingga ilmu itulah yang akan bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Ilmu itulah yang akan bisa menjadi panduan kita dalam menjalani bahtera rumah tangga atau ya dalam menjalani kehidupan dunia yang fana ini. Naam. Kemudian faedah yang terakhir daripada hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk bersiwak. Maka para umahat dan juga para akhwat serta kepada santriwati dan juga ustazah rahimakumullah, maka hendaklah kita terus selalu mengingatkan kepada orang-orang yang kita cintai ya untuk senantiasa mereka bisa menjaga kebersihan mulut mereka dengan bersiwak. Seorang bunda selalu mengingatkan tentang pentingnya bersiwak kepada anak-anaknya. Seorang ustazah juga sering mengingatkan betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan ya terutama mulut daripada santri-santriwatinya ya, dan juga ya seorang suami ya selalu mengingatkan tentang pentingnya kebersihan ini kepada istrinya dan juga kepada anaknya. Naam. Kemudian berkaitan dengan ini ada satu lagi kita tambah tentang behel, ya membehel gigi, ya atau memberikan kawat kepada gigi. Maka para ulama mengatakan kalau seandainya tujuannya tersebut untuk memperbaiki giginya, ya yang mana giginya tersebut mungkin tidak rata atau mohon maaf agak maju ke depan, maka boleh. Sebagaimana para ulama menyebutkan maka boleh dia ketika itu hendak meratakan giginya, membehel giginya dengan catatan memang gigi tersebut yakni tidak rata, ya maka boleh. Tapi kalau seandainya niatnya ya membehel giginya atau yang membuat seperti apa yang ngetren ini gigi kelinci, ya kan, niatnya untuk apa? Mempercantik dirinya sehingga dia menampakkan kecantikan tersebut kepada lelaki yang bukan muhrim baginya, maka hal ini termasuk terlarang, tidak boleh, dan termasuk merubah daripada ciptaan Allah. Terutama apa? Membuat gigi menjadi gigi apa? Gigi kelinci kan? Nah, yang model yang lagi ngetren itu. Nah, subhanallah. Maka seorang wanita muslimah mereka harus faham juga ketika mereka hendak berhias, hendak mempercantik diri mereka. Maka kalau seandainya ya diperlukan ada uzur syar'i atau ada hajat, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya tidak ada uzur syar'i, tidak ada hajat, ya maksudnya kalau seandainya dia tidak melakukannya tidak masalah, ya lalu dia lakukan dalam rangka untuk mempercantik dirinya, memamerkan kecantikan kepada dirinya, kepada orang lain maksudnya, maka hal ini tentu saja tidak diperbolehkan. Nah, demikian jemaah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa difahami dengan baik dan benar. Tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada hadis yang ke-10, dan mudah-mudahan hadis yang ke-9 ini bisa memberikan informasi atau ilmu yang dengan itu bisa membentuk karakter seorang muslimah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yang Allah Jalla wa'ala ya ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.